lagi di Ngobrol Pintar. Kali ini bersama saya Adinda Sasaura sebagai moderator atau host, dan bersama narasumber kita Ibu Ulfa Maskupa. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan untuk ngobrol sedikit-sedikit tentang apa ini? Tentang generasi Z atau Z generation. Disponsori oleh Superlo. Terus di sini kita akan membahas tentang generasi Z, dari apa itu generasi Z dan seputar generasi Z pokoknya. Ya, Bu Ulfa sendiri bisa diceritakan sedikit tentang. Oke, promosi diri nih. Oke, saya Ulfa Maskupa, dosen di IAIN Tuban. Basic pendidikan saya memang psikologi, khususnya diminatkan psikologi perkembangan. Apa itu psikologi perkembangan? Pengen tahu psikologi perkembangan kuliah di IAIN Tuban? Mantap. Punya seru sekali. Oke. Itu sih nanti kalau terkait apa itu psikologi perkembangan mungkin itu masuk di salah satu pembahasan kita hari ini. Cukup itu aja, apa ada tambahan? Oke. Kan saya tanya-tanya lagi. Ya, bicara tentang psikologi perkembangan, kita juga akan membahas bagian dari itu tadi. Ya. Jadi langsung dimulai ya Bu. Saya bertanya jenengan aja. Oke. Saya nggak boleh bertanya juga ini. Boleh sih Bu, tapi sedikit saja. Pertanyaan pertama adalah apa itu generasi Z? Oke. Kita berbicara teori dulu ya. Sebenarnya teori generasi itu sudah lama. Tahun 90-an sudah keluar, tepatnya 90-an sudah ada teori itu, tapi mungkin booming atau sering kita pakai itu baru akhir-akhir ini dengan kita menggunakan atau mengambil kata generasi milenial gitu ya. Generasi Z sebelum ke generasi Z, teori generasi sendiri itu punyanya Strauss. Itu kurang lebih membacanya ya, lidah-lidah Jawa ini. Siapa itu generasi Z? Generasi Z itu adalah generasi yang lahir atau antara generasi Y dan generasi Alpha. Generasi Y sendiri itu ya yang sering kita sebut dengan generasi milenial, generasi Y. Terus lahirnya kapan? Kalau di teorinya Strauss itu mulai 95, antara 95 sampai 2010. Perkembangan jadi generasi Z itu kira-kira sekarang antara anak-anak akhir sampai dewasa awal. Mungkin Mbak Dinda masuk apa ini? Remaja atau dewasa awal? Oke, anak-anak akhir hingga dewasa awal ya, kisaran umur 12 sampai 25-an antara itu. Sudah itu tentang generasi Z. Berarti generasi Z sendiri adalah singkatnya ya, generasi yang menurut teorinya ya lahir sekitar tahun 1955 sampai 2010. Jadi kalau sekarang umurnya kira-kira sekitar anak-anak akhir sampai dewasa awal gitu. Dan generasi Z ini adalah generasi yang ada di antara generasi Y dan generasi Alpha, di mana generasi Y itu sendiri sama seperti generasi milenial ya, yang biasanya kita dengar itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa kelebihan dan kekurangan generasi Z dibanding generasi sebelumnya? Ketika membahas tentang kelebihan dan kekurangan, tentu harus ada pijakan atau sudut pandang yang sama yang kita gunakan, gitu ya. Misal, yang sering atau ya pada banyak penelitian yang sering digunakan sebagai pijakan perbedaan antara generasi
X, Y, Z dan sampai Alpha sekarang itu adalah salah satunya penguasaan teknologi. Generasi Z itu juga sering disebut I generation atau generasi yang memang tumbuh pada masa di mana internet itu sudah sangat mudah didapatkan. Jadi mereka itu sangat kreatif, out of the box. Jadi mungkin polanya kalau sudah masuk dewasa awal itu kan mereka mungkin sudah bekerja ya. Dan mereka itu suka pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak flat, tidak stuck, penuh dengan penuh dengan tantangan. Oke, saya ulangi. Jadi generasi Z itu suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Misalnya dengan munculnya banyak startup itu biasanya diinisiasi oleh generasi Z karena basic penguasaan teknologi yang sudah sangat mumpuni. Itu kelebihannya ya. Mungkin generasi milenial juga punya penguasaan di bidang teknologi yang cukup baik, tapi generasi milenial atau saya masuk generasi milenial ya, itu mengalami perubahannya gitu. Jadi saya itu masih tahu Friendster, kalian tahu nggak? Pernah dengar, iya. Friendster sampai kemudian awal-awal munculnya Facebook, penggunaan email dan seterusnya. Jadi masa-masa perubahannya. Jadi kalau penguasaannya itu memang lebih mumpuni atau lebih bagus generasi Z. Berarti kelebihan peran generasi Z ya. Kelebihan generasi Z karena generasi Z itu merupakan juga sering disebut dengan I generation itu tadi yang mereka tuh sudah lebih akrab, lebih menguasai teknologi. Jadi mereka karena akrab dengan teknologi segalanya lebih mudah, mereka lebih suka pekerjaan yang menantang ya, banyak tantangannya. Jadi mungkin apakah itu Bu alasan sekarang tes CPNS sedikit yang daftar kemarin karena mungkin kurang menantang. Oke, kenapa sih kalau itu perlu dilakukan riset lebih lanjut? Oh iya, itu mungkin belum kekurangannya ya. Kalau kekurangannya karena interaksinya lebih banyak di dunia maya, ya. Interaksi generasi Z itu lebih besar di dunia maya, maka secara otomatis kemampuan berkomunikasi secara sosial, secara lingkup sosial itu mungkin dianggap oleh generasi sebelumnya, yaitu generasi milenial atau generasi generasi X ya, itu kurang fleksibel seperti itu. Tetapi kalau sesamanya ya tidak ada masalah. Kalau untuk keterkaitannya dengan tes CPNS, saya mau tahu sih. Mungkin karena pekerjaan di luar itu juga sepertinya sekarang juga lebih banyak anak muda yang memilih berbisnis, usaha daripada kerja di kantor seperti itu. Salah satunya itu tadi ya, salah satunya adalah sejauh launching di di Kota Tebet guys. Nanti silakan dicoba. Oke, siap. Gitu. Berarti kekurangannya kalau generasi X ya, generasi sebelumnya ini melihat generasi Z dan mungkin milenial juga itu terlihat lebih tidak kurang sosialisasi dalam kehidupan nyatanya ya. Karena terlalu banyak bersosialisasi di dunia nyata ya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa generasi Z terlihat cenderung sering merasa insecure? Ini curhat apa gimana ya? Itulah anak muda selalu sering merasa insecure. Oke. Dunia maya itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau dulu
misal kita ambil contoh yang sangat sederhana, pergeseran model baju saja misalnya, untuk sampai ke misalnya otomatis munculnya misal di ibu kota ya di Jakarta, untuk sampai di kota Tuban ini akan membutuhkan waktu. Nah sekarang tidak ada batas ruang dan waktu. Gaya hidup seperti apapun dimanapun itu bisa kita konsumsi dalam hitungan detik. Asal sudah diupload, siapa saja bisa mengkonsumsi. Mungkin itu salah satu faktor saja ya, salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa anak generasi atau individu generasi Z itu mudah insecure. Ketika tidak mampu mengolah informasi yang datangnya tidak terbatas itu, otomatis itu menjadi sesuatu, kok saya tidak bisa gini ya, saya tidak bisa gitu ya, saya tidak bisa gitu. Karena tidak ada pengolahan informasi yang bagus. Jadi salah satu faktornya lagi-lagi mungkin kembali ke teknologi. Jadi kita tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya itu berarti mungkin kenapa generasi Z atau mungkin milenial juga sering merasakan insecure. Kalau kita lihat di sosial media itu kan banyak banget pembahasan mengenai insecurity dan lain sebagainya. Itu juga ternyata penyebabnya juga teknologi. Ya, saya juga setuju. Makanya kan kita sering bilang atau dalam psikologi itu ada toxic media gitu ya, media sosial yang toxic itu salah satunya karena kita sebagai individu itu tidak mampu mengolah dan menyaring informasi yang masuk. Terus bagaimana ya kira-kira mengatasi insecurity tadi? Oke. Apakah tidak usah sering-sering lihat sosial media? Oke, mungkin bisa jadi ya. Salah satunya adalah mengurangi interaksi yang intens dengan sosial media. Tapi juga itu, iya, maksudnya itu tidak selalu positif. Dalam arti yang seperti ini, kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi itu. Sebagai seseorang yang hidup di masa itu, kita harus tahu. Bayangkan misalnya ya, saya nggak mau nih pakai WA gitu kan, karena WA ada status WA-nya teman-teman gitu kan, akhirnya membuat saya insecure. Saya nggak mau nih pakai WA, akhirnya saya tetap pakai SMS. Otomatis misalnya teman-teman kerja saya juga akan malas menghubungi saya karena susah gitu, tidak sefrekuensi, tidak sehaluan, itu susah. Akhirnya juga akan terjeda. Kita tidak bisa juga seperti itu. Yang perlu kita tekankan, mungkin khususnya pada teman-teman yang sekarang masih atau menginjak remaja, itu adalah membentengi diri atau membekali diri. Seperti yang pertama tadi saya sebutkan, membentengi diri itu kita tetap menyerap informasi, tapi kita mampu untuk mengolah informasi itu, memilah-milah informasi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, dan kalau tidak bermanfaat ya sudah. Dan salah satunya sampai pada titik tertentu memang mungkin kita perlu memberi jeda untuk diri kita. Misal saya ambil contoh, ada kalanya saya melihat wall ya, kalau Facebook itu wall ya, wall Facebook atau Instagram, kalau IG itu apa? Wall juga, kalau explore ya itulah ya. Ada kalanya saya scroll sosmed seperti itu, saya biasa saja melihat apapun progres teman-teman saya di lingkungan saya atau kolega-kolega saya yang sudah agak jauh, biasa saja. Tapi ada satu katanya waktu saya merasa dada saya sesak misalnya, terus kemudian emosi saya seperti apa, itu kan berarti keadaan kita tidak memungkinkan untuk terus seperti itu. Nah, yang perlu adalah itu, kita tahu kondisi diri kita. Kalau kita sedang tidak nyaman untuk melihat sosial media ya, saya ambil contoh yang sangat konkret, sosial media, ya sudah, kita taruh dulu, kita ambil jeda 2 bulan yang lain, tidak apa-apa kita melihatnya, karena itu mungkin perlu sehelo dengan teman-teman kita. Jadi lebih ke membentengi diri atau membekali diri dengan
membekali diri dengan sesuatu yang akan bermanfaat. Salah satunya mengolah emosi. Berarti salah satu cara biar kita tuh nggak insecure, nggak sering insecure tuh kita harus membentengi diri. Jadi kita punya benteng pada diri kita sendiri, dimana kita itu belajar untuk mengenali diri kita dulu, terus mengolah informasi, juga membekali diri kita supaya kita itu ya seperti bersyukur dan intinya nggak gampang insecure lah, memahami diri kita lah. Jadi kalau kita paham diri kita seperti apa, kita nggak akan mudah insecure, nggak akan mudah iri dengan progres orang lain. Mungkin seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pembahasan mengenai kesehatan mental sering dibicarakan oleh Gen Z, sedangkan sepertinya pada zaman dulu tidak banyak orang yang membahas mengenai kesehatan mental. Oke. Kesehatan mental. Saya flashback dulu pada psikologi ya. Karena kesehatan mental itu masuk bagian dari bahasa psikologi. Sebenarnya mungkin lebih pada kurun perkembangan itu saja. Jadi perkembangannya psikologi itu juga baru akhir perang dunia kedua baru muncul dan menjadi penelitian istilahnya seperti itu. Semakin kesini melebar dan meluas termasuk pada kesadaran terhadap kesehatan mental. Ya mungkin itu lebih pada perkembangan keilmuan itu sendiri. Berarti kalau mungkin ada yang tanya, kenapa kok sekarang sedikit-sedikit kesehatan mental, kesehatan mental itu ya bagian dari perkembangan ilmu psikologi ya itu sendiri. Gitu. Dan menuju pertanyaan terakhir, Jimberin, kecepatan. Tanya, mau ditambahin? Oh udah, nanti cepatan saya. Pertanyaan terakhir, last but not least ya. Pertanyaan adalah apa potensi Gen Z dan apa yang akan dihadapi Gen Z ke depannya? Apa yang harus disiapkan oleh Gen Z ke depan? Potensi ketidakterbatasan informasi itu saya rasa menjadi potensi yang luar biasa, karena perkembangan diri kita itu kan dari informasi yang kita dapat ya. Ketika informasi itu tidak terbatas, otomatis resource kita, bekal kita atau bekal Gen Z itu tidak terbatas pula. Maka bagaimana mengolah resource yang tidak terbatas itu menjadi atau menambah kapasitas individu. Yang pertama tadi apa? Ya, enggak, poinnya tadi apa potensi? Iya, potensi ya. Terus tantangan ya. Oke, potensi berarti tadi resource yang tidak terbatas itu saya rasa bisa menjadi potensi. Kalau tantangan ya perubahan dunia yang sangat cepat. Kalau bayangan saya itu saya merasakan HP dengan teknologi. Misalnya sekarang kamera itu paling tinggi itu berapa sih? Berapa megapiksel? Itu kan saya belum sampai pakai yang sebelumnya itu sudah ada lagi. Itu menjadi tantangan ya, menjadi tantangan. Jadi membentuk diri untuk selaras dengan perubahan teknologi yang ternyata sangat cepat. Apakah siap atau lagi-lagi kamu akan cuma berdiri aja atau malah mundur di sini. Jadi karena resource-nya, informasinya tidak terbatas, otomatis perkembangannya juga sangat cepat pula. Jadi dasarnya itu atau frame-nya yang kita gunakan itu teknologi.
Berarti potensi generasi sendiri adalah dari ketidakterbatasannya informasi. Jadi dan dari situ pula kita punya tantangan, yakni karena tidak terbatasnya informasi itu juga menjadi tantangan kita. Gimana kita bisa mengolah informasi itu, memanfaatkan itu, atau justru kita malah nggak bergerak apapun. Nah, itu pilihan kita sebagai Gen Z untuk membawa arah masa depan kita itu seperti apa bagaimana. Saya ulas lagi sedikit. Tadi generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1955 sampai 2010, di antara generasi Y dan Alpha gitu. Dan kelebihan generasi Z adalah generasi Z merupakan I generation, di mana mereka sudah difasilitasi dengan teknologi yang sangat memudahkan diri mereka. Dan kekurangan generasi Z kalau dilihat dari generasi sebelumnya adalah mungkin sosialisasi yang secara langsung yang kurang, tidak seperti generasi sebelumnya karena kita terlalu terfokus mungkin kepada dunia maya itu sendiri. Selanjutnya, mengapa generasi Z terlihat cenderung sering merasa insecure? Ya karena ketidakterbatasan informasi tadi membuat kita bisa melihat apa aja dengan mudah, termasuk progres orang lain yang kita rasa kita jauh di bawah mereka dan lain sebagainya, yang membuat kita mungkin bisa merasa insecure seperti itu. Dan caranya kalau tidak ingin insecure terus adalah kita harus membentengi diri kita. Kita harus mengenali diri kita, jadi kita nggak akan mudah insecure. Dan terakhir adalah potensi dan sekaligus tantangan Gen Z adalah ketidakterbatasan informasi. Itu pilihan kita mau mengolah informasi itu, mengolah potensi itu menjadi kelebihan, atau kita hanya akan stuck dan justru nggak berbuat apa-apa untuk masa depan kita. Itu teman-teman. Bagaimana pembahasannya, seru atau tidak? Kalau seru di like ya. Terima kasih. Itu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih untuk Ulfa yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau kedekatan saya ternyata ada yang tidak minat. Menyenangkan semua. Apalagi ini ya, menyenangkan sekali ya. Iya. Siap. Ini adalah susu kurma lokal. Maksudnya lokal karena pakai gula Jawa guys. Itu gurih dan nggak enak. Kalian harus coba. Oke, siap. Jadi terima kasih untuk perhatian kalian semua udah nonton. Terima kasih untuk Ulfa, terima kasih untuk teman-teman yang ada di belakang